Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah videografi. Di modul kita yang kedua kali ini, kita akan berkenalan dengan peralatan-peralatan videografi. Kalau dilihat, peralatan videografi ini banyak macamnya ya. Namun bukan berarti ada yang terbaik, enggak, tapi kita bisa manfaatkan tergantung dari kebutuhan. Mungkin ada yang memiliki kelebihan tertentu, tapi juga memiliki kekurangan. Jadi kita bisa manfaatkan di kelebihannya saja ya. Oke, yang pertama kita akan berkenalan dengan yang namanya camcorder atau kamera video. Nah, secara umum sering digunakan untuk acara wedding ya, acara dokumentasi, kegiatan acara perkantoran seperti itu. Tapi juga bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain juga ya. Dan di sini kita akan lihat kelebihannya camcorder ini. Yang pertama adalah praktis ya, karena dia mencakup semua fitur perekaman video dan audio. Jadi tools-tools tentang untuk kebutuhan recording itu semua sudah mencakup di dalam satu buah kamera camcorder. Kita bisa lihat seperti gambar ini ya. Nah, di sini sudah include dengan LCD, ada viewfinder, terus ada lensa juga untuk pengaturan fokus juga ada di sini, dan juga ada mic sehingga lebih uh, include semua ya. Ada juga jack untuk uh, penggunaan headset ya. Nah, jadi bisa untuk mendengarkan audio secara langsung dibandingkan dengan kamera-kamera yang lain ya. Ada viewfinder di mana kita bisa mengintip kalau biasanya siang hari itu panas ya. LCD kadang-kadang kalau kena sinar matahari itu agak kabur, agak buram. Nah, itu bisa teman-teman bisa menggunakan viewfinder di sini. Kelebihan yang lain dia frame rate-nya lebih stabil ya. Jadi nggak ada kendala dalam frame rate biasanya karena memang ini diciptakan untuk kebutuhan merekam video. Jadi alokasi prosesor, alokasi RAM itu lebih fokus ke video dibandingkan dengan kamera-kamera yang lain ya. Dan di sini durasi perekamannya jauh lebih panjang ya. Bisa 4 jam, 8 jam, tergantung dari kekuatan baterainya juga. Tapi di sini ada juga adapter yang bisa digunakan untuk eh, barangkali kalau baterainya habis ya seperti itu bisa menggunakan adapter tambahan lah. Jadi bisa langsung dicolokkan ke listrik tanpa perlu harus bingung ini pakai baterai atau enggak. Nah, ada juga fitur untuk siaran langsung ya. Jadi bisa ada jack-jack yang untuk ditampilin ke proyektor atau screen ya. Jadi bisa digunakan untuk siaran langsung atau langsung ke TV LED gitu ya. Nah, terus kualitas audionya juga bagus ya. Jadi nggak perlu mic eksternal pun eh, kemampuan audionya cukup bagus untuk merekam suara ya. Hanya saja mungkin kalau jaraknya sudah mulai jauh harus dipertimbangkan untuk menggunakan mic eksternal ya. Karena mungkin daya jangkaunya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang berikutnya dia jauh lebih ergonomis karena memang penggunaannya fokus untuk video, jadi tanpa tanpa alat bantu yang lain mungkin dia sudah bagus ya, sudah ergonomis. Jadi kalau untuk syuting tanpa alat bantu itu masih ya bisa dibilang masih cukup bagus. Tapi selain punya kelebihan dia juga memiliki kekurangan ya. Apa saja kekurangannya? Kekurangannya di sini biasanya dia lebih berat ya dibandingkan dengan kamera-kamera yang lain gitu ya.
Yang kedua, pengoperasiannya juga lebih sulit karena di sini kalau kita lihat banyak tombol-tombol menu-menu yang mungkin bagi yang belum paham itu akan membingungkan ya. Ya di sini white balance, ada pengaturan autofocus, ada pengaturan Kelvin dan lain sebagainya. Ada pengaturan ISO juga ada ya. Itu kalau tidak paham secara teknis itu akan menyulitkan ya. Terus dia sensornya relatif lebih kecil ya. Jadi mungkin tingkat ketajamannya eh, kalau ketajamannya sih masih masih oke ya. Tapi biasanya kalau sensor lebih kecil ini kepekaannya masih kurang ya. Terus untuk ruang tajam sempitnya ya, mungkin di sini kurang bisa, kalau istilahnya dalam dunia fotografi kita sebutnya dengan bokeh atau eh, latar belakangnya lebih kabur ya, seperti itu. Selain ada camcorder, di sini ada juga alat perekam yang bisa kita gunakan, yaitu kamera foto atau DSLR. Nah, sejak 10 tahun yang lalu, kamera foto DSLR ini sudah bisa merekam gambar bergerak ya. Walaupun fiturnya masih masih terbatas, tapi kalau sekarang kita saya rasa sudah cukup bagus ya kamera DSLR ini. Kelebihannya apa kalau pakai kamera DSLR? Nah, ini sensornya lebih besar ya dibandingkan dengan camcorder, sehingga kalau teman-teman bikin sinematik itu jauh lebih oke ya. Kepekaannya juga tinggi ya. Jadi untuk mengambil gambar di ruangan-ruangan yang gelap tanpa tambahan lighting itu bisa lebih oke ya. ISO-nya juga cukup banyak yang cukup tinggi ya. 3200, 32000 seperti itu. Terus lensanya juga bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Nah, ini yang menarik nih. Karena kalau pakai camcorder itu nggak bisa ganti-ganti lensa ya. Kemungkinan bisa tapi harus spek yang lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman pengen bikin pakai lensa fisheye misalkan, nah sangat memungkinkan sekali ya. Terus cari lensa yang diafragmanya besar supaya ruang tajamnya bisa lebih sempit lagi. Nah, bisa menggunakan kamera DSLR. Terus dia memiliki eh, frame per second yang cukup tinggi ya, atau frame rate yang cukup tinggi. Kalau saya dulu punya di tahun 2010 itu sudah support 60 frame per second. Nah, yang baru-baru saya dengar kemarin ada yang sudah support 80 frame per second, bahkan ada yang sampai 110 frame per second. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya dengan harga yang terbilang murah dibandingkan dengan camcorder itu memiliki frame per second yang cukup tinggi. Ini kelebihannya apa menggunakan frame per second yang cukup tinggi? Ini biasanya gambarnya jauh lebih halus yang pertama. Yang kedua, maksudnya pergerakan ya, pergerakannya bisa lebih halus gitu ya. Karena dia menggunakan gambarnya isinya cukup banyak. Yang berikutnya dia karena FPS-nya bisa tinggi itu kalau untuk bikin slow motion itu bisa lebih halus lagi ya, nggak patah-patah ya. Kalau misalkan kita biasa menggunakan 24 frame per second, kita pakai 60 frame per second, otomatis kalau 24 dikali 2 saja sudah 48. Nah, ini kalau kita di slow eh, ukurannya 2 kali, itu masih lebih lah ya. Itu masih masih bisa halus gitu. Kita slow motion 50% misalkan seperti itu masih kelihatan masih masih cukup halus ya. Mungkin kalau sudah di atas 50%, nah itu baru mulai dipertimbangkan ya. Tapi selain dia memiliki kelebihan, kamera SLR ini juga tetap punya kekurangan ya. Kekurangannya apa? Satu, sensornya cepat panas. Nah, ini
sensornya cepat panas, apalagi yang kelasnya low end gitu ya. Akibatnya apa kalau sensor cepat panas ini? Gampang sekali overheat. Nah, gampang overheat. Kalau overhead di sini sebenarnya bagusnya overhead ini adalah untuk melindungi kamera supaya dia tidak cepat rusak. Jadi kalau dia sudah eh, panasnya sudah berlebih, kamera ini punya fitur untuk dinonaktifkan sehingga teman-teman nggak bisa menyalakan nih kalau sensornya sudah panas, sudah overhead ya. Jadi gunanya untuk melindungi sebenarnya itu ya. Cuman efeknya jadi kita nggak bisa ngerekam gitu ya. Kita butuh cepet, akhirnya nggak bisa ngerekam. Nah, karena sensornya cepat panas ini, durasi perekamannya jadi lebih singkat ya. Dibandingkan dengan camcorder, ini perekamannya nggak sampai 15 menit mungkin sudah panas ya. Nggak sampai 20 menit sudah panas. Jadi ini lebih cocok untuk ambil cut to cut ya, atau klip-klip pendek gitu ya. Bisa yang durasi lama itu nggak bisa ya. Terus baterainya boros banget kalau untuk video ya, karena memang peruntukannya adalah untuk kamera foto ya. Basicnya adalah kamera foto gitu ya. Jadi baterainya ini kalau digunakan untuk video cepet cepet habis. Nah, kalau teman-teman menggunakan kamera DSLR, nah, harus dipersiapkan adalah persiapan baterai yang cukup banyak ya. Nah, kadang nggak sampai 1 jam udah habis nih. Jadi harus siap baterai. Syukur-syukur ada adaptor ya. Teman-teman bisa tambah adaptor. Dengan adanya adaptor ini bisa diganti dengan baterai seperti baterai alkalin ya. Di magazinnya bisa diisi dengan baterai alkalin. Tapi tetap akhirnya butuh butuh apa namanya? Butuh peralatan-peralatan tambahan akhirnya. Jadi lebih lebih repot, harus banyak barang ya kan. Berikutnya dia manual fokus ya. Lensanya manual fokus. Tapi ada beberapa sekarang sudah banyak sih ya. Lensa-lensa yang bisa autofokus ya. Jadi fokusnya mengikuti objek. Kalau nggak salah namanya pakai STM. Ada kodenya STM ya. Itu untuk fokusnya bisa mengikuti objek. Jadi kalau objek kita bergerak mengikuti objek, fokusnya bisa mengikuti. Kalau manual fokus nggak bisa, objek pergi dia jadi blur. Nah ini ya. Terus dia audionya kurang bagus nih ya, audionya apalagi yang spek-spek rendah itu ya. Itu kurang bagus banget, noise-nya banyak sekali ya. Jadi harus disiasati menggunakan software ya. Jadi misalkan pakai Audacity untuk agar audionya bisa dikurangi ya untuk noise-nya gitu ya. Kadang-kadang nggak ada jack eksternalnya juga, nggak ada mic, nggak ada jack untuk mic eksternal kadang-kadang. Jadi teman-teman harus perhatikan kalau menggunakan menggunakan DSLR ini ya. Atau teman-teman bisa menggunakan apa namanya mic mic eksternal ya. Mic eksternal seperti Tascam seperti itu ya. Jadi tidak tidak masuk ke kamera tapi dia tersendiri, terpisah ya. Terus di sini dia kalau untuk video memang kurang begitu ergonomis ya, pegangannya harus menggunakan alat-alat bantu supaya lebih mudah. Bisa sih menggunakan tanpa alat bantu bisa, tapi mungkin eh, agak shake ya, agak eh, guncangannya mungkin agak agak besar. Harus diminimalisir dengan teknik-teknik tertentu ya. Tadi kekurangan kamera SLR ya. Selanjutnya yang bisa kita gunakan dalam melakukan pengambilan gambar adalah kamera smartphone ya. Nah, saya rasa hampir semua orang sudah zaman sekarang nggak mungkin nggak ada yang punya smartphone ya. Pasti punya smartphone semua ya di sini ya. Nah, perkembangan teknologi smartphone ini sudah dari 10 tahun yang lalu sudah mulai ya. Jadi disematkan kamera, kamera video ini semakin memudahkan kita
Ya, bahkan konten-konten di YouTube kebanyakan menggunakan kamera smartphone ya. Jadi mungkin dengan biaya yang relatif lebih murah daripada kamera SLR, apalagi kamera camcorder, ini bisa menjadi alternatif. Nah, kelebihannya apa kalau pakai pakai kamera smartphone ini? Yang pertama, dia lebih ringkas karena lebih kecil ya, mudah dibawa kemana-mana. Nah, ini kelebihannya. Bahkan di kasus-kasus tertentu, misalkan kalau ingin mengambil gambar candid gitu ya, itu eh, nggak ketahuan ya, nggak bisa terdeteksi kalau kita lagi merekam video. Seolah-olah kita pegang HP, mengoperasikan HP, padahal kita merekam. Nah, itu menjadi kelebihannya smartphone. Kadang-kadang kalau kita masuk ke sebuah mall ya, kita melakukan rekaman di mall kan harus ada izin tuh ya, harus menggunakan izin. Kalau kita pakai kamera SLR atau kamera camcorder itu udah langsung didatangi satpam ya. Nah, satpam ini biasanya minta sudah ada izinnya atau belum gitu ya. Ah, belum, harus minta dulu, jauh jadi lebih repot ya. Tapi memang harus ya, izin itu harus ya. Tapi dengan adanya pakai kamera smartphone, nah ini teman-teman bisa lebih lebih efisien ya, nggak perlu harus minta izin gitu ya, tinggal ambil gambar gitu. Mall gitu sangat memungkinkan sekali gitu. Yang kedua, dia mudah dioperasikan ya, gampang banget ya, tinggal tekan tombol merah gitu udah langsung recording gitu ya. Ini yang menjadi kelebihannya. Karena ringkas ini juga lah, dia biasanya untuk angle-angle sulit itu bisa banget ya pakai smartphone. Misalkan kita buat ambil sebuah adegan orang lagi buka kulkas gitu ya, ingin ambil makanan tapi angle-nya ada di dalam kulkas. Nah, kalau kita pakai kamera DSLR yang lebih besar, apalagi pakai kamera camcorder, itu akan makan space yang cukup banyak ya, makan space yang cukup banyak. Maka karena pakai smartphone ini kecil, dia bisa ambil angle-angle dari sudut yang lebih sulit ya. Berikutnya, dia fiturnya mudah didapatkan dari Play Store. Nah, kalau teman-teman ingin bikin efek-efek tertentu gitu ya, nambah ISO, kecepatan dan lain sebagainya, itu bisa download langsung dari Play Store ya. Atau pengen bikin kayak tonal warna diganti, misalkan ganti sepia dan lain sebagainya, itu bisa dengan mudah ya, langsung download aja di Play Store, cari aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, gampang banget. Tapi apa sih kekurangannya pakai smartphone ini? Nah, kalau pakai smartphone ini, yang pertama alokasi RAM dan prosesornya ini dibagi dengan fitur-fitur yang lain. Ini yang menjadi kekurangannya dia, ya. Karena memang sebenarnya smartphone ini fungsi utamanya adalah untuk telepon, untuk browsing, untuk internet, dan lain sebagainya, untuk alat-alat komunikasi ya. Video sebagai alat penunjang, walaupun sekarang sudah banyak fitur-fitur video yang cukup-cukup canggih ya. Resolusinya sudah cukup besar, frame rate-nya juga cukup tinggi, tapi dengan harga yang relatif lebih mahal juga sih. Nah, apa sih kelemahannya, apa sih efeknya kalau RAM dan prosesornya ini dibagi ya? Nah, biasanya efeknya adalah frame rate-nya jadi nggak stabil ya. Nah, frame rate-nya jadi nggak stabil, misal ada telepon masuk tiba-tiba saat recording. Nah, otomatis RAM sama prosesor langsung dibagi kerjanya antara video dengan terima telepon gitu ya. Walaupun bisa disiasati untuk pakai datanya dimatikan uh, atau ya dimatikan, notifikasinya di nonaktifkan juga gitu ya. Itu yang menjadi kendala. Kadang-kadang jika ada notifikasi masuk, frame rate langsung turun dari misalkan 24 frame
turun jadi 18 ataupun 17. Nah, ini menjadi kendala. Kadang-kadang ada yang frame-nya rusak sedikit gitu. Ini juga berpengaruh. Akhirnya gambarnya agak agak patah-patah seperti itu ya. Nah, ada juga yang software editing yang nggak support dengan frame rate yang nggak stabil ya. Nah, jadi lebih hati-hati seperti itu. Jadi upayakan kalau memang pakai smartphone, pakai datanya dimatikan dulu semua, terus notifikasinya semua dimatikan semua, tinggal fokus ke video. Nah, kalau audio audio dari notifikasi ikut masuk juga ke dalam rekaman. Nah, itu yang yang sulit juga. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Sensornya lebih kecil, ya, otomatis ya. Paling kecil di antara semua sensor yang lain. Sehingga kalau dari sisi ketajaman saya rasa sudah banyak yang cukup tajam ya. Cuman biasanya dengan sensor yang lebih kecil ini kepekaannya jadi kurang peka ya untuk misalkan dalam ruangan yang agak gelap itu butuh cahaya tambahan seperti itu. Terus eh, apa namanya? Diafragmanya tidak bisa diatur, jadi ruang tajamnya ya segitu-segitu terus lah ya. Walaupun ada bisa ditambah lensa untuk smartphone, tapi tetap masih kalah bagus dengan DSLR seperti itu ya. Dan ini FPS tidak stabil seperti ya tadi yang saya bilang karena faktornya adalah alokasi RAM sama prosesornya tadi dibagi ya. Di FPS-nya jadi nggak stabil. Kalau FPS-nya di kamera smartphone biasanya 30 gitu ya, paling tinggi 30 gitu ya. Turun-turun bisa kurang tuh, jadi 24, 20. Nah, terus baterainya juga cepat panas, cepat habis juga ya kalau dipakai video terus-terusan ya. Nah, ini harus alokasi power bank ya. Siap-siap power bank yang banyak misalkan seperti itu. Cuman di sini jarang saya lihat smartphone overhead gitu jarang ya. Tapi mungkin biasanya kalau sudah panas biasanya agak hang sedikit biasanya ya. Nah, jadi lebih hati-hati. Harus ambil cut to cut aja. Kegunaannya diambil untuk klip-klip pendek saja sih. Oke, selanjutnya alat penunjang. Nah, selain kamera untuk merekam, kita juga membutuhkan alat-alat penunjang ya. Untuk memudahkan kita dalam proses pengambilan gambar. Alat penunjang untuk video yang bisa kita gunakan salah satunya adalah tripod. Ya, tripod ini kaki tiga ya, gunanya untuk menyangga kamera kita supaya kamera kita tidak perlu dipegangi ya. Jadi kita bisa ya melihat ini sudah bagus atau belum gitu aja. Dan bisa digunakan untuk gerakan kamera-kamera dasar. Gerakan kamera dasar maksud saya seperti panning, tilting ya. Nah, itu bisa menggunakan tripod. Kalau pakai tangan mungkin sedikit shake ya. Sedikit berguncang gitu ya. Jadi kualitasnya jadi kurang bagus. Nah, ini sangat membantu sekali ya tripod ini ya. Tripod ada macam-macam ya, mulai tripod untuk camcorder itu lebih besar ya, ukurannya lebih besar dan lebih berat. Kalau untuk SLR mungkin lebih kecil, lebih ringan. Untuk smartphone malah lebih ringan lagi, lebih kecil lagi. Selain tripod, kita juga bisa menggunakan monopod. Nah, monopod ini kakinya cuma satu. Sama juga kegunaannya untuk meletakkan kamera ya, menyangga kamera agar lebih stabil dan mengguncangan ya. Nah, kalau monopod sama tripod, kalau monopod ini lebih ramping, lebih ringkas, jadi mudah untuk berpindah ya. Jadi misalkan kalau ada event seperti prewedding, misalkan acaranya kirap gitu ya. Nah, kalau pakai tripod itu bawanya berat.
pindah-pindah itu nggak efektif. Jadi kalau yang untuk perekaman dengan mobilitas tinggi, nah ini disarankan menggunakan monopod supaya lebih ya pergerakannya lebih mudah lah, apalagi momen-momen yang momen-momen cepat gitu ya. Nah, seperti misalkan video wedding kirap misalkan ya, kirap atau apa namanya temu manten gitu ya. Nah, itu kalau nggak cepet dapet nanti momennya hilang. Nah, nanti klien akan pusing nanti ya, dimarahi klien ya. Otomatis teman-teman harus perhatikan alat-alat apa yang sangat efektif untuk digunakan seperti itu. Berikutnya ada namanya stabilizer. Nah, stabilizer ini digunakan untuk meredam guncangan ya. Jadi supaya nggak shake. Jadi supaya mungkin ada shake-nya sedikit tapi smooth ya, halus banget shake-nya. Untuk teman-teman bisa menggunakan stabilizer semacam dua ini. Macam-macam sih stabilizer bentuknya ya. Ada yang seperti di kanan gini pakai dua apa namanya? Tangan atau pakai satu tangan. Stabilizer ini biasanya untuk kamera DSLR, terus kamera smartphone juga ada. Ini sangat membantu banget, apalagi kalau kita bergerak. Kalau kameranya bergerak mengikuti objek, maka disarankan menggunakan stabilizer. Yang berikutnya ada drone. Nah, kalau drone ini pesawat tanpa awak ya, yang biasa digunakan untuk pengambilan gambar dari ketinggian. Ini biasanya untuk angle mata burung ya. Itu bisa menggunakan ini dan lebih fleksibel pergerakannya ya. Nah, pergerakannya lebih fleksibel, bisa ambil dari posisi tinggi maupun posisi rendah ya. Kalau dulu ada namanya crane ya. Crane ini lebih fleksibel juga, tapi jangkauannya terbatas, beda dengan drone ya. Kalau crane ini biasanya untuk kamera film ya, seperti itu. Kalau kamera DSLR kebanyakan pakai ya pakai stabilizer udah cukup. Tapi kalau untuk posisi di atas, drone ini lebih efektif. Ya. Selanjutnya ada mic ya, mic eksternal. Ini biasa digunakan untuk merekam audio. Nah, ini biasanya kalau untuk kamera SLR ini pasti butuh mic ya. Mic eksternal kalau pengen rekaman langsung masuk ke kamera ya. Atau mungkin bisa pakai maksud saya bisa digunakan untuk smartphone juga. Nah, di camcorder juga bisa kalau mungkin jarak antara pemain gitu ya dengan kamera berjauhan sehingga mic internalnya tidak menjangkau misalkan itu bisa menggunakan mic tambahan lah ya. Kabelnya bisa ditarik untuk diarahkan ke pemain ya. Berikutnya ada lampu atau lighting. Nah, lighting ini gunanya macam-macam, bisa untuk menerangi objek ya. Bisa juga untuk digunakan menciptakan efek-efek tertentu. Nah, bentuknya juga macam-macam, kekuatannya juga macam-macam, bergantung dari kebutuhan. Biasanya kalau untuk indoor kebanyakan menggunakan lampu tambahan ya. Untuk outdoor biasanya jarang dengan lampu. Oke, ini yang terakhir. Jadi modul kita yang kedua selesai sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di modul kita yang berikutnya.